Minggu lalu Bitcoin sempat hancur ke 74.000 tapi sekarang sudah melakukan recovery ke kisaran 86.000 US dollar. Setelah recovery ini banyak yang tanya kepada saya, "Coach, apakah harga masih potensi lanjut naik atau ini adalah kenaikan palsu dan harga akan turun lebih dalam?" Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kita harus paham dulu nih apa yang menyebabkan Bitcoin turun sedalam itu. Alasan utama yang membuat Bitcoin turun adalah karena investor khawatir kalau kebijakan tarif yang dibuat oleh Donald Trump akan menyebabkan resesi. Jadi kita semua tahu saat ini Trump sedang mengeluarkan kebijakan tarif yang sangat agresif ya. Jadi jika tarif naik, harga barang-barang impor akan makin mahal, dan jika harga mahal, daya beli pastinya akan turun, dan jika daya beli turun, pastinya ini akan membuat ekonomi melambat dan potensi menyebabkan resesi. Tapi menurut saya, tarif ini tidak akan separah yang kita khawatirkan. Tidak akan separah yang kita pikirkan. Mengapa? Karena saat ini sudah ada 130 negara yang sedang merundingkan perjanjian perdagangan baru dengan US ya. Jadi saat ini hampir semua negara sedang negosiasi deal baru dengan US untuk merespon terhadap kebijakan tarif ini. Lalu Donald Trump juga sudah mengizinkan penghentian sementara tarif selama 90 hari ya. Jadi menurut saya tarif ini lebih ke alat negosiasi aja ya guys. Menurut saya ujung-ujungnya tarif yang akan diimplementasikan tidak akan seganas ini. Dan bahkan beberapa produk sudah bebas tarif ya. Kita bisa lihat Trump exempt smartphones and computers from new tariffs. Dan saya expect ke depan lebih banyak produk akan bebas tarif. Jadi sudah mulai kelihatan guys, sebenarnya tarif ini hanya alat ngertak doang gitu loh. Supaya negara-negara negosiasi, supaya US bisa membuat trade deals yang lebih baru yang sama-sama menguntungkan US dan negara tersebut. Lalu peraturan penghentian sementara tarif selama 90 hari ini membuat saya mikir kalau Trump ini benar-benar tidak mau menyebabkan resesi di dunia ini ya. Karena peraturan ini ya, penghentian sementara tarif selama 90 hari itu dikeluarkan setelah harga saham US itu hancur banget guys. Jadi menurut saya Trump ini masih mempedulikan ekonomi dan juga pasar modal. Dan outlook saya adalah negosiasi yang saat ini sedang terjadi dengan White House dan negara-negara akan sukses. Harusnya tarif rate-nya turun dan tidak seganas ini. Menurut saya deal bagus akan dibuat antara negara-negara dan US ya. Dan menurut saya karena deal bagus ditemukan dan tarif rate akan diturunkan, menurut saya tidak akan ada resesi di US dan Bitcoin masih potensi terbang di tahun 2025. Yes, saya tahu teman-teman pasti sudah pesimis banget dan semoga di video kali ini saya bisa menimbulkan optimis kalian kembali. Tapi guys, di saat Bitcoin hancur ke 74.000, saya mengeluarkan sinyal di grup VIP saya dan saya mengatakan kalau Bitcoin potensi rebound dalam waktu dekat. Dan Bitcoin rebound persis sesuai analisa saya yang saya broadcast di grup VIP. Lalu guys, di saat semua orang panik, semua orang bilang, "Oh gawat coach, resesi, market crash, Bitcoin akan hancur ke 20.000. Saya pribadi mengetahui kalau masa selalu salah, retail selalu salah ya. Dan jika retail bilang ini sudah bear market, menurut saya ini belum bear market dan harga masih potensi rebound. Dan karena saya percaya itu, saya mencari peluang buy. Saya mencari peluang paling bagus di market di saat semua orang panik. Setelah saya screening ratusan koin, saya menemukan kalau Fartcoin adalah peluang buy yang cukup menarik. Di sini kita bisa lihat saya melakukan broadcast dan mengatakan Fartcoin potensi breakout dari pola cup and handle. Apa yang terjadi? Fartcoin berhasil breakout sesuai analisa saya dan sinyal saya di grup VIP dan member VIP, dan saya juga profit 100% di Fartcoin di saat market crash dan semua orang panik. Jika teman-teman mau sinyal seperti ini, teman-teman bisa akses sinyal saya jika teman-teman join grup VIP. Untuk informasi grup VIP dan juga Org Masterclass, silakan cek website saya, linknya di bio. Tapi saat ini saya paham, teman-teman masih fear ya. Saya bisa lihat ini dari indikator CMC, Crypto Fear and Greed Index. Saya tahu teman-teman masih fearful, teman-teman masih pesimis, dan teman-teman masih bingung nih, apakah harga masih bisa lanjut naik? Mungkin ke kisaran 90.000 atau 100.000 atau bahkan all time high, atau kita akan turun ke 70.000 lalu 60.000 dan akan melanjutkan bear market. Di sini saya akan bahas berdasarkan data yang saya lihat. Kita baru saja mendapatkan SEC chairman baru ya. Beliau namanya Paul Atkins dan dia sangat pro crypto dan pro Bitcoin.
Pastinya ini sangat bagus ya guys ya, karena dengan SEC yang pro crypto, inovasi untuk dunia kripto pastinya akan lebih besar, industri ini akan berkembang, regulasi akan semakin mendukung, dan ini semua berpotensi untuk mengakibatkan harga kripto dan valuasi kripto untuk melakukan kenaikan. Jika kita lihat data on-chain, aksi beli dan jual whale dan juga retail, kita masih bisa lihat ya, retail garis biru ini menunjukkan kepemilikan retail, dan kita bisa lihat retail ini tidak akumulasi Bitcoin sama sekali ya. Dan jika kita lihat garis merah ini adalah kepemilikan whale ya. Kita bisa lihat kepemilikan Bitcoin oleh whale itu terus mengalami kenaikan guys. Di saat harga turun dan di saat retail panik, whale tetap belanja ya. Artinya apa guys? Kita tahu ya, whale itu selalu menang di market ya. Whale itu adalah smart money, dan jika kita mau menang di market, kita harus mengikuti whale. Saat ini whale sedang akumulasi. Maka sebagai smart money trader, apa yang kita harus melakukan? Kita harus ikutin whale. Kita harus ikutin smart money. Karena saat ini whale sedang belanja, menurut saya Bitcoin masih potensi naik. Next, indikator favorit saya dan indikator yang memiliki korelasi 0,9 dengan Bitcoin. Itu sangat tinggi ya guys ya, by the way ya. Korelasi 0,9 dengan harga Bitcoin itu tinggi banget guys. Saya nggak nemu indikator lain yang bisa prediksi harga Bitcoin seakurat Global M2. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, di saat Global M2 naik, harga Bitcoin naik ya. Di sini naik. Dan di saat Global M2 sideways, Bitcoin sideways. Dan di saat Global M2 turun, Bitcoin turun. Sebenarnya teman-teman bisa cegah market crash ini jika teman-teman memiliki indikator yang tepat. Saat ini karena Global M2 masih naik dan naiknya tuh dengan cepat dan agresif ya guys ya. Menurut saya kita belum bear market, dan menurut saya Bitcoin masih potensi besar untuk mengalami kenaikan. Tapi teman-teman masih berpikir, tapi coach, tarif akan menyebabkan resesi, dan jika market resesi pastinya market akan crash. Yang teman-teman harus tahu adalah market itu gerak karena likuiditas, karena Global M2, bukan kondisi ekonomi. Buktinya adalah 2020, teman-teman belajar sejarah finansial. Di tahun 2020, Bitcoin crash dan membentuk bottom di Maret 16. Sepanjang tahun 2020, ekonomi dunia masih lesu. Tapi apa yang terjadi kepada harga Bitcoin? Harga Bitcoin terbang. Mengapa? Karena Global M2 terbang. Likuiditas terbang, mereka cetak uang besar-besaran guys. Ya, jadi sekali lagi, market tidak mengikuti ekonomi, market mengikuti likuiditas. Dan karena likuiditas saat ini masih mengalami kenaikan dan pertumbuhan yang kencang, Bitcoin potensi ya guys ya, potensi. Kita nggak tahu masa depan, tapi indikatornya mengatakan Bitcoin kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Lalu jika kita lihat bear market Bitcoin ya, itu terjadi di 2014, 2017, 2021. Apa yang terjadi kepada Global M2? Apa yang terjadi kepada likuiditas? Kita bisa lihat ya. Di saat Bitcoin bear market, Global M2 money supply dunia mengalami penurunan. Kita bisa lihat ya, 2014 Global M2 turun, 2018 Global M2 turun, dan 2022 Global M2 turun. Sorry, ini harusnya 2018 ya. Tapi teman-teman sudah paham sekarang, kalau Global M2 turun, Bitcoin pasti mengalami penurunan. Mengapa? Karena Global M2 dan Bitcoin memiliki korelasi yang sangat-sangat tinggi guys. Karena saat ini Global M2 masih naik, maka menurut saya terlalu cepat untuk mengatakan ini adalah bear market. Menurut saya kita masih bisa naik lebih tinggi dari sini. Selain Global M2, jika teman-teman lihat Bitcoin dan juga dollar index, teman-teman bisa lihat ya, di saat dollar index turun ya, garis merah, Bitcoin mengalami kenaikan ya. Di sini dollar index turun lagi di tahun 2020, Bitcoin terbang. 2023 DXY turun, Bitcoin mengalami kenaikan, dan bear market 2022 berhenti. Saat ini dollar index sedang hancur-hancuran guys, dan jika sejarah berulang, kemungkinan besar Bitcoin akan naik dari sini. Lalu kembali lagi, hal utama yang membuat market crash, which is tarif, itu berpotensi tidak separah yang kita khawatirkan. Karena saat ini 130 negara sedang negosiasi dengan Trump, dan tarif war yang paling besar ya, which is US versus China. Saat ini US dan China berencana untuk ketemu dan negosiasi, dan ya kita semua harap pastinya deal bagus akan ditemukan yang sama-sama menguntungkan US dan China ya. Supaya ekonomi tetap sehat, supaya tidak ada drama tarif lagi, dan Bitcoin bisa terbang.
Sekarang kita bahas teknikal. Bitcoin berhasil breakout dari downtrend line. Pastinya ini sinyal yang sangat bullish. Kita bisa expect harga untuk menguat dari sini karena sudah breakout dari downtrend line. Untuk Ethereum kita bisa lihat melakukan false breakout dari level support. Kita benar-benar mau melihat Ethereum tahan di atas level support ini ya guys. Karena jika Ethereum breakout dari support ini, menurut saya Ethereum masih potensi turun lebih dalam lagi. Solana juga ya, false breakout level support. Kita benar-benar mau Ethereum dan Solana berada di atas level support mereka. Dan jika mereka bertahan, menurut saya mereka bisa melakukan recovery seiring dengan kenaikan Bitcoin yang sudah breakout dari downtrend line-nya. Jadi overall, menurut saya ini adalah koreksi sementara ya guys ya. Secara global M2 kita bisa lihat indikator terkuat ya yang berhasil memprediksi arah harga Bitcoin selama 1 tahun ke belakang. Mengatakan Bitcoin potensi naik ke atas ya. Dan jika kita ikutin indikator ini, menurut saya market masih bullish untuk tahun 2025. Dan yang suka bilang, Coach Bitcoin udah top, gawat Coach Bitcoin udah top, bear market. Guys, ini adalah MVRV Z-Score. Ini adalah indikator on-chain yang berhasil call semua market top Bitcoin di semua siklus sebelumnya ya. Jika Z-score ini garis orange ini sudah masuk ke level merah ini ya, zona merah ini, maka kita bisa bilang Bitcoin sudah overvalue dan potensi Bitcoin sudah top. Apakah kita sudah overvalue? Apakah kita sudah top? Sangat-sangat belum guys. Karena Z-score-nya masih sangat jauh dari zona merah. Kita masih sangat undervalue dan sangat jauh dari level overvalue. Tapi sampai sini saja guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin insight lebih dalam ya, teman-teman bisa join ARK Masterclass di mana teman-teman akan masuk grup VIP dan juga mendapatkan sinyal yang saya sudah share di awal video. Untuk informasi kelas dan juga benefit yang teman-teman akan mendapatkan, silakan cek website saya. Kebetulan lagi ada diskon besar-besaran, jangan ketinggalan guys. Lalu jika teman-teman mau investasi Bitcoin atau 200 aset kripto lainnya, atau teman-teman mungkin mau investasi saham Amerika, atau teman-teman mau trading futures, semuanya teman-teman bisa akses di Ajaib Alpha. Dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah jika teman-teman registrasi menggunakan kode saya, linknya di description. Lalu guys, festival kripto terbesar di dunia, CoinFest 2025 akan kembali diadakan di Bali. Untuk mendapatkan diskon 20% untuk tiket CoinFest, silakan menggunakan kode saya, linknya di description. Jangan lupa juga untuk join Discord community saya untuk mendapatkan update market secara real time ya guys ya. Karena membuat video ini it takes time, dan jika teman-teman mau update yang lebih real time, silakan join komunitas saya. Sampai ketemu di komunitas dan sampai ketemu di video selanjutnya.